Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Azikra Fauzan. Saya dari kelas malam Prodi Manajemen dengan nomor NIM 28922250086 dengan mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Pak Mulyono SHMM. Untuk hari ini saya akan mengerjakan tugas UTS semester 2 tahun 2022 tahun 2023. Oke, kita lanjut. Untuk materi yang akan kita bahas yaitu pertumbuhan ekonomi dan perubahan struktur ekonomi. Pengertian pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan peningkatan nilai serta jumlah produksi barang dan jasa yang dihitung suatu negara dalam suatu kurun waktu tertentu berdasarkan kepada beberapa indikator, misalnya saja naiknya pendapatan nasional, pendapatan per kapita, jumlah tenaga kerja yang lebih besar dan dari jumlah pengangguran serta kekurangan yang tingkat kemiskinan. Pertumbuhan ekonomi juga dapat diartikan sebagai proses perubahan secara berkesinambungan menuju kondisi yang lebih baik dalam kondisi perekonomian suatu negara. Dengan mengetahui tingkat pertumbuhan ekonomi, pemerintah kemudian dapat membuat perencanaan mengenai penerimaan negara dan pembangunan ke depannya. Sementara bagi para pelaku sektor usaha, tingkat pertumbuhan pengembangan produk serta sumber dayanya. Yang pertama, teori pertumbuhan ekonomi. Teori klasik telah berkembang mulai dari abad ke-18. Pencetusnya adalah tokoh terkemuka bernama Adam Smith yang menyatakan bahwa perekonomian penduduk dalam suatu negara akan meraih titik ketingginya menggunakan sistem liberal yang terdiri dari dua unsur utama, yaitu pertumbuhan penduduk outputnya. Konsep ini kemudian disanggup oleh David Ricardo yang menyatakan bahwa pertumbuhan penduduk tidak memberikan pengaruh positif terhadap pertumbuhan ekonomi nasional, sebaliknya hanya akan membuat tenaga kerja produktif bertambah sehingga bertambah pula pada turunnya upah kerja. Oke, kita lanjut. 2. Teori neoklasik. Teori neoklasik atau dikenal juga sebagai model pertumbuhan ekonomi Slauson, sebab semulanya diperkenalkan Adam Smith, kemudian dikemukakan kembali oleh Robert Slough dan T.W. Swan. Teori ini menyatakan terdapat 3 faktor utama yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, diantaranya modal, tenaga kerja, dan perkembangan teknologi. Teori ini juga meyakini peningkatan jumlah tenaga kerja meningkatkan pendapatan per kapita, namun tanpa adanya teknologi modern yang berkembang, peningkatan tersebut tidak akan memberikan dampak positif terhadap pertumbuhan ekonomi secara nasional. Yang ketiga, teori historis. Teori historis dikembangkan oleh sejumlah ahli ekonomi, diantaranya Karl Blocher, Werner Sombart, dan Friedrich List, dengan pemandangannya yang berbeda-beda namun sama-sama berpusat pada kegiatan ekonomi masyarakat. Menurutkan hubungan antara produsen dan konsumen mempengaruhi pertumbuhan ekonomi nasional. Hubungan ini sendiri terjadi dalam kotak kemasyarakatan, tingkat rumah tangga, tertutup hingga dunia. Sementara Werner Sombart mengelompokkan peran masyarakat dalam pertumbuhan ekonomi dari tahapan perekonomian tertutup, tahapan pertumbuhan industri hingga tahapan kapitalis. Teori ekonomi modern. Teori ini didukung oleh Walt Whitman Rostow dalam buku The Stakes of Economic Growth. Teori pertumbuhan klasik mengemukakan berkaitan antara pendapatan per kapita dan jumlah penduduk. Teori ini tersebut dinamakan teori penduduk optimum. Teori menyatakan hal-hal berikut. Yang pertama, ketika produksi marginal lebih tinggi daripada pendapatan per kapita, jumlah penduduk masih sedikit dan tenaga kerja masih berkurang, maka pertambahan penduduk akan menambah tenaga kerja dan menaikkan pertumbuhan ekonomi. Ketika produk marginal semakin menurun, pendapatan nasional semakin tumbuh, tetapi dengan kecepatan semakin lambat, maka pertambahan penduduk akan menambah tenaga kerja tetapi pendapatan per kapita turun dan pertumbuhan ekonomi masih ada meskipun kuantitasnya semakin kecil. Ketika produk marginal nilainya sama dengan pendapatan per kapita, nilai dan jumlah penduduknya optimal. Jumlah penduduk yang sesuai dengan keadaan suatu negara yang ditandai dengan pendapatan per kapita mencapai maksimum.
sehingga pertambahan penduduk akan membawa berpengaruh yang tidak baik terhadap pertumbuhan ekonomi. Pendapatan per kapita adalah ukuran jumlah uang yang diperoleh orang di suatu negara atau wilayah geografis. Pendapatan per kapita dapat digunakan untuk menentukan pendapatan rata-rata per orang untuk suatu daerah dan untuk mengevaluasi standar hidup dan kualitas hidup penduduk. Produk marginal disebut juga tambahan produk atau marginal produk (MP) adalah tambahan dari total produksi yang dapat diperoleh karena unit faktor produksi mengalami pertambahan. Produk rata-rata disebut juga average produk (AP) adalah jumlah rata-rata produk yang diperoleh selama proses produksi. Malthus dan Ricardo mengamati pertumbuhan penduduk terhadap pertumbuhan ekonomi masyarakat. Dari hasil pengamatan tersebut didapat kesimpulan sebagai berikut. Yang pertama, bila rasio antara jumlah penduduk lebih kecil daripada jumlah produksi lainnya, penduduk bertambah tenaga kerja dan akan dapat meningkatkan taraf kemakmuran masyarakat. 2. Bila jumlah penduduk tenaga kerja berlebihan dibandingkan dengan produksi yang lain, pertambahan penduduk akan menurunkan produk per kapita. Bila jumlah penduduk akan selalu bertambah tanpa diikuti oleh pertambahan faktor lain, maka kemakmuran masyarakat akan mundur sampai tingkat subsistem, bahkan mungkin bisa sampai tingkat subsistem. Teori neoklasik. Teori pertumbuhan produk nasional ditentukan oleh pertumbuhan dua jenis input, yaitu tumbuh modal dan pertumbuhan tenaga kerja. Perhatian terhadap dua input tersebut sangat besar karena proses pertumbuhan ekonomi memerlukan adanya intensifikasi modal, yaitu suatu proses jumlah modal per tenaga kerja naik setiap saat, adanya tingkat dikenaikan upah yang dibayarkan kepada para pekerja pada saat intensifikasi modal terjadi sehingga masyarakat mempunyai daya beli tinggi konsumsi masyarakat. Hal ini akan mendorong pertumbuhan produk. Di samping faktor tenaga kerja dan modal, hal yang sangat penting untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi adalah faktor perkembangan teknologi. Menurut Robert Solow, faktor yang paling penting untuk mendorong pertumbuhan ekonomi adalah kemajuan teknologi dan peningkatan keahlian serta keterampilan para pekerja dan menggunakan teknologi. Oke, selanjutnya nih Rostow mengembangkan tahap pertumbuhan ekonomi sebagai berikut. Yang pertama ada the traditional society atau tanda kurungnya dan masyarakat tradisional. Yang kedua ada the precondition for take off, tanda kurungnya prasyarat tinggal landas. Yang ketiga the take off, tanda kurungnya tinggal landas. Yang keempat the drive to maturity, tanda kurungnya menuju kematangan. Yang kelima the act of high mass consumption, tanda kurungnya konsumsi tinggi. Oke, yang pertama sini ada masa Orde Lama, yaitu tahun 1945 sampai 1966. Yang kedua masa Orde Baru, dari 1966 sampai 1997. Udah nggak asing banget sih yang namanya masa Orde Baru, Soeharto. Oke, menghadapi keadaan perekonomian yang demikian rupa, pemerintah beralih menetapkan beberapa langkah prioritas kebijakan ekonomi sebagai berikut. A. Memerangi inflasi. B. Mengucapkan stok cadangan bahan pangan terutama beras. C. Merehabilitasi sarana perekonomian dan meningkatkan ekspor. D. Menciptakan lapangan kerja. F. Mengundang kembali investor asing. Secara keseluruhan program ekonomi pemerintah Orde Baru yang dibagikan dua jangka waktu yang saling berkaitan. 3. Masa reformasi 1988 sampai sekarang. Pemerintahan Presiden B.J. Habibie, pemerintahan Presiden Abdurrahman Wahid. Terima kasih. Oke, sekian dari saya Muhammad Azikra Fauzan. Bila memang ada kurang lengkap atau ada kesalahan, mohon maaf. Saya Muhammad Azikra Fauzan.
kelas malam prodi manajemen. Terima kasih.